Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 20063110010. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Project Based Learning di Pulau Madura dengan beracuan artikel jurnal yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis Project Based Learning pada mata pelajaran Pemrograman Web kelas 10 di SMK Negeri 3 Singaraja. Jurnal ini ditulis oleh I Kadek Adi Winaya, I Gede Mahendra Darmawiguna, dan I Gede Patra Sindu. Jurnal ini adalah jurnal pendidikan teknologi dan kejuruan dengan volume 13 nomor 2 bulan Juli tahun 2016 dengan halaman 198 yang bernomor ISSN 2541 strip 0652. Lalu yang akan dibedah dari jurnal ini yaitu Pengertian dari e-modul berbasis Project Based Learning sendiri adalah sebuah materi pembelajaran yang disusun dalam bentuk modul elektronik atau digital. Modul ini didesain untuk menerapkan metode pembelajaran atau PBL, biasa disebut Project Based Learning, di mana siswa terlibat dalam proyek nyata yang berhubungan dengan pemrograman web. Tujuan dari e-modul tersebut adalah untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam pemrograman web melalui pengalaman belajar yang interaktif dan kolaboratif. Nah, kenapa sih saya memilih jurnal tersebut sebagai acuan buat pelajaran atau buat membantu pelajaran di Pulau Madura sendiri? Nah, dengan alasan yaitu metode ini mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan krisis, kolaboratif, dan memecahkan masalah. Alasannya yaitu yang pertama ada konstekstual. Konstekstualnya sendiri, metode pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa terlibat dalam proyek. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka karena melihat relevansi langsung antara apa yang mereka pelajari dengan pengalaman sehari-hari. Lalu ada kolaboratif. Di Pulau Madura sendiri ini memiliki budaya yang kental akan kerjasama dan kebersamaannya. Metode pembelajaran berbasis proyek mendorong untuk bekerja dalam kelompok atau tim, saling berbagi ide, dan belajar dari satu sama lain. Lalu ada keterampilan praktis, yaitu memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan praktisnya yang relevan dengan dunia nyata. Bisa belajar tentang pertanian, bisnis lokal, atau seni tradisional Pulau Madura melalui proyek-proyek terkait. Nah, ini tuh bisa ngebantu siswa gimana sih pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajarin dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu yang keempat ada kreativitas. Nah, kreativitasnya sendiri yaitu kan di Madura sendiri ini memiliki kekayaan seni budaya ya, yang khas gitu. Nah, kenapa sih metode pembelajaran Project Based Learning ini harus banget diterapin di Pulau Madura? Karena dia tuh memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui proyek-proyek tersebut. Nah, lalu ada kemandirian. Metode pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan mengelola waktu mereka sendiri. Nah, lalu poin kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah perencanaan. Perencanaannya yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, dan proyek nyata yang relevan dengan pemrograman web.
Rencanakan struktur dan konten e-modul berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Lalu yang kedua, pengembangan konten. Buatlah konten pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan modul. Konten tersebut harus mencakupi teori pemrograman web, langkah-langkah praktis, contoh pengkodean, dan proyek-proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pemahaman mereka dalam pemrograman web. Lalu yang ketiga ada interaktivitas. Nah, ini tambahkan elemen interaktif ke dalam e-modul seperti video tutorial, latihan interaktif, pertanyaan ulasan, dan tes kecil untuk menguji pemahaman siswa secara aktif. Lalu kolaborasi. Sediakan ruang untuk kolaborasi antara siswa, misalnya melalui forum diskusi atau proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dalam bekerja sama. Lalu yang kelima ada implementasi, yaitu e-modul dapat diakses dan digunakan untuk siswa melalui perangkat elektronik seperti komputer atau tablet. Guru berperan sebagai fasilitator untuk memandu siswa, memberi bimbingan, dan memantau kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, poin yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasinya itu ada dari 3. Yang pertama itu dari siswa. Guru dapat melakukan evaluasi formatif dan sumatif terhadap pemahaman dan keterampilan siswa melalui penilaian tugas proyek, ujian online, atau penilaian individu dan kelompok. Lalu yang kedua yaitu evaluasi e-modul. Setelah penggunaan e-modul, guru dapat mengumpulkan umpan balik dari siswa dan melakukan evaluasi terhadap keefektifan dan keberhasilan e-modul tersebut. Hal ini membantu dalam melakukan perbaikan dan peningkatan konten serta pengalaman pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu keterampilan abad 21. Metode pembelajaran berbasis PBL dengan e-modul pada mata pelajaran pemrograman web juga membantu mengembangkan keterampilan abad 21. Yang penting bagi peserta didik, beberapa keterampilan abad 21 yang harus dimiliki adalah keterampilan kolaborasi dan kerja sama siswa. Lalu keterampilan komunikasi. Nah, itu tuh kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan ataupun tulisan, termasuk kemampuan mendengarkan dengan baik dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Lalu ada keterampilan memecahkan masalah, kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah, dan menganalisis situasi dan mencari solusi yang kreatif dan efektif. Nah, poin yang keempat atau yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan abad 21 pada peserta didik dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang terintegrasi di mana pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi e-modul menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Kesimpulan dari jurnal tersebut. Hasil rancangan dan implementasi e-modul yang telah dikembangkan pada mata pelajaran pemrograman web untuk siswa kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di SMK Negeri 3 Singaraja dinyatakan berhasil diterapkan berdasarkan yang pertama ada uji ahli isi mata pelajaran, yang kedua uji desain pembelajaran, dan yang ketiga uji media pembelajaran yang telah dilakukan. Desain yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan e-modul yang dikembangkan, diantaranya tentang rancangan fitur yang digunakan seperti page, forum, assessment, file, dan quizzes. Produk e-modul pemrograman web berbasis Project Based Learning di SMK Negeri 3 Singaraja yang dikembangkan belum sampai pada tahap pengukuran hasil belajar akhir siswa dengan e-modul. Oleh karena itu, terbuka bagi para penelitian lain untuk mengkaji lebih jauh pengukuran hasil belajar akhir siswa menggunakan e-modul ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.